Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Ihan Martoyo, saya dari Teknik Elektro UPH. Saya malam ini bersama dua rekan saya, Ibu Jessica Layantara, STH MTH. Beliau mengajar filsafat di Faculty of Liberal Arts UPH. Lalu saya juga bersama Ibu Stella, SSOS MIKOM. Itu Bu Stella adalah kaprodi dari program jarak jauh ilmu komunikasi UPH. Selamat malam, Ibu-ibu. Selamat malam, Pak. Kita malam ini akan coba bicarakan teknik mengajar online yang kita praktekkan di UPH. Konsep yang sangat populer sekarang dilakukan adalah flip class, yaitu bahwa orang bisa mendeliver materinya secara asinkron lewat channel tertentu, dan pertemuan itu memang dikhususkan untuk interaksi yang lebih intens, diskusi dan lain sebagainya, begitu ya. Mungkin sebagai perkenalan, ibu-ibu bisa menjelaskan dulu mengajar apa semester ini, mata kuliahnya, dan berapa banyak mahasiswanya yang diampu semester ini. Bu Jessica Layantara, silakan Bu. Oke, Pak, terima kasih. Kalau saya sih pada semester akselerasi ini saya memegang hanya satu kelas ya, kelas sejarah pemikiran, itu 4 SKS, dan jumlah mahasiswa saya ada 56 orang saja sih, Pak. Nah, jadi karena memang tidak terlalu banyak ya untuk semester ini, saya jadi bisa lebih mengadakan banyak kreativitas lah ya untuk mengajar online pada semester ini. Gitu. Oke, Bu Stella Stefani bagaimana Bu? Kalau di semester akselerasi ini saya mengajar persiapan tugas akhir untuk mahasiswa yang memang sudah akan memasuki masa untuk tugas akhir di semester ganjil mendatang. Itu lumayan banyak juga anak-anak yang perlu persiapan ini, sekitar satu angkatan 50 sampai 60 orang. Nah, kemudian juga saya mengajar research method, Pak. Oh, oke. Itu juga 50-60 orang? Satu angkatan juga, Pak. Oh, oke, satu angkatan juga ya. Oke. Nah, bagaimana ya penerapan flip class itu? Kalau Bu Stella Stefani kan mungkin sudah program jarak jauh, sudah terbiasa online, tapi setiap kelas itu diajarnya seperti apa sih Bu? Boleh silakan di-share Bu. Oke, jadi memang modus pembelajaran kita kan full daring nih Pak ya. Memang yang diterapkan dalam pendidikan jarak jauh ilmu komunikasi itu adalah dua jenis pendekatan, yaitu ada synchronous learning dan asynchronous learning. Ketika kita bicara mengenai asynchronous learning, berarti waktunya berbeda nih. Kapan aja materi itu bisa diambil oleh mahasiswa bisa unduh materi tersebut, mahasiswa bisa lebih ke self-study ya. Jadi berdasarkan dengan students profile kita yang memang part-time students, mereka biasa mengalokasikan waktu itu, misalnya nih ya di akhir minggu mereka baru sempat, mereka bisa kejar tuh 2-3 sesi. Mereka baca reading materials-nya, mereka nonton video lecturing notes-nya, mereka submit untuk forum discussion, mereka bikin tugasnya. Nah, dalam norma yang memang berlaku di prodi kami, dalam satu sesi itu kan, satu semester itu kan kita ada 16 sesi pertemuan ya Pak ya. Di sesi pertama, harusnya kita itu pertemuan tatap muka. Itu kita sebutnya sebagai tutorial. Di tutorial ini biasanya dosen, tutor, dan mahasiswa akan bertemu. Di situ dosen akan menjelaskan sebenarnya mata kuliah ini tuh apa, kemudian apa sih ekspektasi dari dosen ketika anak-anak ini lulus, capaian pembelajarannya apa aja. Oke, lantas apalagi aturan-aturan ya, ditambah lagi aturan-aturan ya Pak. Jadi kita misalnya kita berikan deadline, kamu harus kumpul tugas segini. Tapi karena yang kita jual juga fleksibilitas, kita harus kasih range waktu kan. Jadi oke, kalau kamu submitnya di H+2-nya, berarti mungkin kamu nggak bisa dapat nilai penuh. Hal-hal seperti itu kan harus diobrolin bareng dari awal ya. Aturan kelas ya. Juga, betul, dan yang lebih penting juga mengenai Turnitin ya, kita punya similarity checker kan ya, karena beberapa course itu kan memiliki ciri yang berbeda. Let's say Pak, kalau
ini kita lagi kelasnya ngomongin pengantar sistem hukum Indonesia. Banyak sekali di situ yang harus mengutip undang-undang dan lain-lain. Nggak mungkin juga kita menerapkan nilai similarity yang sama dengan mata kuliah lainnya. Nah, itu semua dikomunikasikan ketika tutorial. Dan anak-anak ini akan datang lagi ke kampus di akhir semester. Itu untuk melakukan ujian akhir ya, Pak. Okay. Ini untuk melakukan verifikasi memang bahwasannya anak-anak inilah yang berkuliah dan kompetensi mereka yang kita uji di UAS itu. Okay. Nah, during this period, itu ada sesi lagi, Pak, yang namanya synchronous learning. Jadi, biasa dari prodi itu menentukan sebelum UTS dan sebelum UAS akan ada satu sesi ketemu lagi, Pak. Untuk teman-teman yang dari luar kota, kita fasilitasi dengan video conference. Bisa pakai berbagai macam aplikasi yang ada, Webex, Zoom, Microsoft Teams, apapun lah itu yang ada. Nah, untuk teman-teman yang ada di daerah Jakarta dan memang merasa memerlukan tutorial tatap muka, seperti kalau lagi research design gitu kan, lebih enak kalau tatap muka gitu ya. Biasa kita akan kelas IPA, baik itu di Karawaci maupun di Semanggi, untuk memfasilitasi teman-teman ini juga. Oh, kelas tatap muka ya? Ya. Jadi ketika kita melakukan kelas tatap muka tersebut, sambil juga tuh Pak, kita video conference juga. Jadi bareng lah. Dan memang pada dasarnya kami sangat menyadari bahwa yang namanya online learning ini tidak mungkin bisa berdiri sendiri antara sinkronis doang gitu ya, sepanjang sesi, atau asinkronus doang. Itu apa ya, nggak akan tercapai menurut saya learning objectives-nya. Makanya harus ada kombinasi. Nah, itu yang terjadi di program studi pendidikan jarak jauh, Pak. Itu tadi Bu Stella bilang materi itu bersifat teks bacaan, lalu ada film begitu ya. Setelah mereka membaca, mencerna materi, mereka setiap minggu apakah dituntut mengumpulkan tugas, Bu? Oke, gini Pak. Kalau dari learning management system yang kita gunakan, kita kan pakai Moodle nih ya. Sebagai dosen, kita itu mudah sekali melakukan monitoring. Karena report yang ada di Moodle itu sangat membantu kita. Jadi kita bisa setting, misalnya anak ini sudah ngecek video lecturing-nya, anak ini sudah baca reading materials-nya gitu ya. Mengenai tugas, hampir setiap sesi kita itu pasti ada yang namanya refleksi. Oke. Jadi untuk memastikan bahwa anak ini memang ngerti apa yang kita ajarkan, apa yang dia baca, itu biasa kita buat refleksi untuk mereka isi. Refleksi itu bukan yang tugasnya akhirnya memberatkan mahasiswa sebagai part-time student sih, Pak. Refleksi itu basically saya biasa cuma minta 4-5 kalimat yang menjadi intisari dari pelajaran mereka. Itu lewat forum atau assignment, Bu? Di luar forum dan assignment. So, jika udah ada forum dalam sesi tersebut, itu nggak ada refleksi. Kalau nggak ada assignment, nggak ada forum, pasti ada refleksi. Dikumpulkannya lewat Moodle dalam bentuk assignment atau forum? Dikumpulkannya? Jurnal dong, Pak. Oh, jurnal. Oke. Jurnal. Jurnal. Oke, kita coba dengar pengalamannya Bu Jessica ya. Kalau Bu Jessica kan biasanya memang bukan program jarak jauh, biasanya memang ada tatap muka rutin, terus ini karena WFH jadi harus online juga begitu ya. Pengalaman mengajarnya bagaimana Bu Jessica? Iya, jadi khusus untuk semester akselerasi kan biasanya flip class-nya itu adalah setengah online, setengah tetap muka ya secara langsung. Tetapi karena memang keadaannya seperti ini, sekarang jadinya semuanya online. Tapi tetap sebenarnya gini, kalau di kami, FLA, kan ada yang 4 SKS, dan itu adalah termasuk mata kuliah yang saya ajar. Jadi yang akselerasi itu ada beberapa mata kuliah yang memang 4 SKS, ya, seperti filsafat, ilmu, sejarah pemikiran, kemudian WDK, ya, PAK, ya, pokoknya semua yang 4 SKS itu ada beberapa kelas yang dibuka begitu. Termasuk dalam dosen-dosen teologi itu, WDK 3 itu bukanya memang pada saat semester akselerasi, termasuk sejarah pemikiran kalau yang non-Kristen ya, untuk anak-anak yang non-Kristen itu juga bukannya hanya di semester akselerasi. Nah, di sini ada kesulitan yang saya sendiri ya, saya pribadi mengalami gitu, karena biasanya itu kita tinggal 2 kali tatap muka itu kita lecturing gitu, kemudian 2 kali ini biasanya kita ada tugas kan, tugas online menonton video gitu, karena sebenarnya dalam 1 minggu itu kalau 4 SKS itu ada 4 materi Pak. Dan itu, ya.
Ada 4 materi gitu. Jadi bayangkan saja bagaimana cara saya menghandle semuanya itu begitu. Nah, jadi di awal semester tuh saya sudah memikirkan ya bagaimana caranya supaya saya nggak repot, mereka nggak repot, kita sama-sama enak, tapi materi nyampe kepada mereka begitu. Jadi yang saya pikirkan adalah metodenya itu sinkronus dan asinkronus. Saya gabungkan jadi satu. Jadi di dalam 1 minggu itu kan kelas saya hari Senin dan hari Rabu ya, jam 1 siang begitu. Jadi setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang itu saya adakan kuliah sinkronus atau melalui Zoom ya. Tetapi itu pun biasanya kan kalau jam tatap muka normal itu kan 1 jam pelajarannya kan 50 menit ya. Jadi kalau 2 SKS itu 100 menit kan. Tetapi kalau di Zoom itu saya nggak sampai segitu lama begitu. Karena saya sadari juga selain mereka harus menghadiri kuliah online saya ini yang di Zoom, mereka juga harus mengerjakan 2 tugas untuk materi yang 2 yang lainnya. Nah, itu pasti akan sangat berat sekali untuk mereka, untuk semuanya itu dikerjakan dengan full begitu kan. Jadi kuliah Zoom saya itu paling itu 2 sesi saja. 40 menit itu maksimal. Biasa sih nggak sampai segitunya begitu ya. Nah, kemudian setelah selesai kuliah online, saya memberikan tugas. Ya, tugas itu akan dikerjakan, misalkan tugas hari Senin, akan dikumpulkan hari Rabu, jam 12 siang. Sedangkan yang hari Rabu, saya beri tugas lagi, dikumpulkan hari Jumat, jam 12 siang. Nah, kemudian tugasnya itu bervariasi. Kalau misalnya saya sama seperti Bu Stella, kalau misalkan ada tugas, maka tidak ada forum. Tetapi kalau udah ada forum, berarti nggak ada tugas. Tugasnya Kami di bentuknya apa, Bu? filsafat, Paper ya? nah, ini di filsafat itu kami diberikan, maksudnya ini koordinator kami ya, memberikan kami kebebasan tugasnya apa. Cuman yang penting menurut dia sih, oke kalau memberikan 7 tugas yang nanti akan dirata-rata sebagai nilai cut. Itu cut 2 mereka. Ya kan. Nah, kemudian 7 tugas ini bervariasi, Pak. Baca buku ada, kemudian mengomentari video ada, kemudian apalagi ya, kalau forum itu kemarin saya adakan debat online, Pak. Debat online masih lewat Moodle begitu kan. Kemudian ada juga apa ya, macam-macam sih Pak, tugas-tugasnya itu bervariasi. Ya semoga aja nggak bosen ya, maksudnya nggak baca terus gitu. Ada nonton gitu, jadi variasi aja seperti itu. Jadi 1 minggu tuh ada 4 materi, lalu ada materi yang mereka harus akses di Moodle, mereka cerna sendiri, terus tugas. Tapi ada materi yang lewat Zoom 50 menitan, terus abis itu mereka mengumpulkan tugas lagi lewat Moodle begitu ya? Betul Pak. Cuman begini, biasanya itu kalau materinya misalkan nih ada materi Heraklitos, Parmenides, Plato, Aristoteles. Ini tuh 2 materi. Jadi Heraklitos, Parmenides 1, Plato, Aristoteles itu 1. Nah, Plato, Aristoteles ini itu harusnya itu dibaca sendiri. Cuman kalau nggak dijelaskan itu bisa mengerikan gitu. Jadi biasanya kalau Zoom itu penting, kan lebih penting daripada Heraklitos Parmenides kan sebenarnya. Maksudnya ya dua-duanya penting sih, cuman lebih penting Plato Aristoteles dong. Nah, berarti saya itu gabung semuanya. Jadi Heraklitos Parmenides kamu baca dulu, pre-class kamu harus baca. Kemudian waktu kelas kita diskusi bentar, baru Plato Aristoteles tuh saya bimbing supaya mengerti. Gitu. Oh, yang lebih sulit diolah lewat Zoom karena bisa ada interaksi yang lebih tinggi ya. Plato Aristoteles kan lebih sulit begitu ya. Itu kan foundational kan, jadi harus kuliah begitu sih. Tapi nanti setelah UTS ini Pak, saya berencana tidak lagi banyak kuliah Zoom, karena nanti kita juga ada tugas presentasi. Tugas presentasi, debat, forum itu akan saya banyakin di situ. Seperti itu, karena materinya memang kami, koordinator kami, ada 1 tugas, yaitu tugas presentasi. Nah, nggak mungkin kalau presentasi, karena saya berpikir presentasi ya susah lah ya lewat Zoom presentasi. Jadi saya suruh mereka presentasinya tuh lewat video. Jadi mereka silahkan bikin Zoom, kemudian saya berikan tata cara bagaimana mereka mendiskusikan satu topik tertentu. Nah, itu nanti juga teman-temannya saya suruh nonton juga dan mengomentari. Jadi mereka bikin recording, lalu di-upload ke YouTube begitu ya? Betul. Dan itu ada durasi yang dijadwalkan untuk mereka rekamannya harus di bawah sekian menit gitu atau apa? Iya, semuanya, bahkan apa yang harus kamu, maksudnya tatanan kamu ngomong apa, kemudian apa itu ya. Tapi kan berbagai topik kan, gitu. Jadi sama semuanya susunannya itu sistematis begitu.
Oke. Nah, jadi menariknya ya dari diskusi ini adalah kita tuh menyadari skill yang kita mau impartasi ke mahasiswa ya, kan bukan semata-mata kognitif begitu ya. Sehingga kita terpaksa mendesain ya berbagai-bagai aktivitas misalnya lewat debat itu kan latihan mengartikulasikan argumen ya, presentasi juga ya. Lalu tadi Bu Stella bilang ada apa studio ya. Nah itu tadi Bu Stella belum sempat cerita ya, skill apa yang di luar kognitif yang berusaha diimpartasi juga lewat PJJ Ilkomnya dan bagaimana caranya ya kalau misalnya online gitu. Oke, mungkin tadi ya berbeda mungkin dengan Bu Jessica. Kalau kita justru presentasi melalui Zoom memang dari awalnya memang karena mungkin dan aturnya mahasiswa kita nggak bisa datang ke kampus setiap hari kan ya. Jadi memang kita sudah menyiapkan rubrik. Biasanya untuk skill presentasi, misalnya let's say lah saya bilang mata kuliah public speaking and presentation skill ya Pak ya. Public speaking, ya. Oke, public speaking ini kan kita memang berharap di ujian nanti anak ini datang di depan teman-teman satu angkatan, mereka akan present gitu kan ya, namanya public speaking. Tapi kan ketika kita bicara public sekarang juga akhirnya kita udah hidupnya di dalam digital citizenship gitu ya Pak sekarang ya. Netizen di luar sana juga bisa dianggap sebagai publik secara digital. Nah itu yang akhirnya kita latih mereka. Jadi ketika sesi-sesi Zoom seperti ini, kita minta mereka coba present dengan topik yang impromptu. Jadi nggak saya suruh siapin dulu nih Pak. Langsung ditembak ya? Iya, jadi dia harus bisa dealing with the nervous kan. Nah, hypno speaking itu hypno speaking yang memang biasanya terjadi itu akhirnya kita coba situasikan ada di dalam Zoom ini. Jadi biasa kalau orang hypno speaking itu udah tahu topiknya gitu ya, udah siap mau baca, cuma pas ngadep ke publik dia panik gitu kan ya. Hypno speaking demam panggung gitu ya. Nah, yang terjadi kita coba buat situasi yang sama kepanikan itu dengan ketidaksiapan topik sih Pak. Walaupun sebenarnya dalam public speaking kesiapan topik itu merupakan poin nomor 1. Cuman dalam rangka kita mempersiapkan mereka bukan hanya secara kognitif, tapi kesiapan mereka juga baik secara behavioral dan akhirnya nanti keluar dalam body language yang mereka untuk sampaikan dalam komunikasi. Akhirnya kita mencoba membuat situasi-situasi itu. Tadi saya bilang memberikan salah satu topiknya adalah dengan topik yang you nggak tebak lah, cuma saya dan tutor yang tahu topiknya apa. Terus yang kedua juga, saya bawa mereka tiba-tiba masuk di dalam Zoom meeting yang ada di angkatan lain. Audiensnya mereka nggak kenal. Tapi kalau mereka dikasih tahu nggak berapa lama Bu durasi yang mereka harus olah itu untuk public speakingnya? Ya, biasa saya nggak kasih lebih dari 1 menit Pak. Oh 1 menit ya? Justru dalam 1 menit mereka harus bisa merangkum intisari yang ada dari satu topik yang saya sebutkan. Let's say COVID-19. You speak about COVID-19 dalam 1 menit. 1 menit kan, cepat loh ya? 1 menit cepat Pak. Nah itu yang jadi, akhirnya kan kita sekarang hidup dalam dunia yang serba instan ya. Anak-anak kita juga harus bisa adaptif kalau dia dapat kesempatan untuk ngomong di media, disorot. Waktunya kan nggak sampai 1 menit Pak. Iya, iya. 1 menit itu kalau jadi stand up comedian cuma bisa 1 kali move tuh karena build up terus hit point-nya iya cuman habis itu nggak bisa lagi karena 1 menit doang ya. Iya. Malah kita berpikir siapin mereka kalau sampai nanti mereka suatu saat mendapat expose dari media, kalau mereka tayang di TV dari prime time, misalkan di breaking news, itu nggak mungkin 1 menit, Pak. Dia harus bisa men-summarize dia punya ide dalam hanya 15-20 detik. Jadi kan omongannya harus berguna, kan. Itu yang sebenarnya kita latih juga. Salah satunya, Pak, contohnya ya. Oke, saya rasa untuk klip ini cukup, tapi kita pasti ada problem-problem lain di dalam proses pendidikan online kita akan bahas di klip yang berikutnya.